Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang Tafsir Jalalain yang minggu lalu, mohon maaf saya libur karena ada kajian Pak. Setiap akhir pekan saya mesti agak sibuk Pak, ngurusi anak-anak mahat itu di samping ada kerjaan di luar. 2 minggu yang lalu kita sudah bicarakan soal masalah ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi itu kan sebetulnya sudah tahu tentang ciri-ciri Nabi akhir ya. Mereka sudah tahu, tetapi sengaja kemudian tidak memenuhi janjinya. Dulu ketika diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun, diberikan kenikmatan dan lain sebagainya, mereka biasanya kalau orang itu kalau dalam keadaan kesempit itu kan selalu berjanji kepada Tuhannya. Seperti kita tuh, kalau sudah dalam keadaan terpepet, miskin, nanti kalau sudah bebas dari segala urusan, saya akan sedekah, akan puasa gitu kan. Biasanya gitu. Sama orang Yahudi gitu kan. Setelah diberikan kenikmatan banyak itu kan, terus kemudian ketika Nabi ada lahir, mereka mengingkari. Masih berlanjut tentang episode orang-orang Yahudi yang kemarin kita sudah kita diskusikan sampai ayat berapa saya lupa, sampai ayat wa iya ya farhabun itu. Kita lanjutkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iya ya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil wa la taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Orang-orang Yahudi diharapkan berimanlah kepada apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran, seraya membenarkan apa yang ada di tangan kalian. Tentunya ya kitab Taurat dan Injil, atau dalam bahasa kita kan ada perjanjian lama dan baru itu kan. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan jangan sekali-kali kalian menjual atau mengganti ayat-ayat kami tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dan sebagainya dengan harga yang sedikit. Dan kepada kamilah kalian semua haruslah bertakwa atau takut. Ceritanya begini, banyak juga orang-orang Yahudi yang sudah tahu bahwa Nabi Muhammad akan lahir di akhir zaman dengan segala cirinya. Saya berikan contoh, kebetulan sekarang ini kan masih bulan Maulid ya. Nabi itu kan gini, Nabi itu punya dua hal, sesuatu yang di luar nalar. Yang pertama adalah irhas, yang kedua adalah mujizat. Mujizat itu mujizat itu adalah sesuatu khariqul adah atau sesuatu yang tidak sesuai dengan nalar kejadiannya, tetapi diberikan kepada seorang nabi, itu namanya mujizat. Kalau misalkan seperti Nabi Musa bisa membelah lautan, itu mujizat. Kemudian ketika Nabi Muhammad tangannya mengucurkan air, semua para sahabat bisa berwudu ketika perang Tabuk gitu kan. Tengah perjalanan para sahabat kekurangan air untuk minum, Nabi tangannya mengucurkan air. Itu mujizat. Nah, mujizat Nabi kan ada yang fisik dan non fisik. Yang fisik sudah banyak lah, ya kan? Tidak terhitung, dengan bisa membuka lagi di beberapa kitab Fathul Bari itu kan, ada yang mengatakan 3.500 kejadian, ada sampai 63.000 malah seperti itu. Nah, terlepas dari itu, ada juga yang namanya mukjizat yang tidak fisik, seperti Al-Quran. Al-Quran itulah mukjizat yang tidak fisik.
Tapi itu yang paling utama, tantangan bagi manusia untuk bisa memahami dan menghubungkan antara kejadian alam dengan wahyu. Sampai sekarang terus berkelanjutan. Itu yang paling utama. Maka di dalam Islam itu mujizat utama adalah Al-Quran. Nah sekarang yang masih fisik. Nah, kemudian ada lagi yang namanya khariqul adah, atau sesuatu kejadian yang di luar nalar, itu namanya irhas. Irhas itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar nalar pada seorang calon nabi. Nah, nabi sendiri ini perlu saya kasih tahu, kalau saya sampaikan. Sebelum usia 40, itu sudah sering banyak kejadian-kejadian yang muncul dalam dirinya. Di antaranya adalah pada usia 14 tahun beliau diajak pergi ke Syam oleh namanya Abu Thalib. Karena beliau kan ikut Abu Thalib. Jadi Nabi Muhammad itu ketika masih kecil ditinggal ibunya usia berapa? Usia 4 tahun. Setelah 4 tahun dikasihkan kakeknya namanya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Setelah usia 6 tahun itu kemudian diasuh oleh pamannya namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu orang biasa, maaf. Abu Thalib itu bukan orang kaya, tidak sekaya Al-Abbas pamannya. Tapi kenapa Abdul Muthalib memberikan Muhammad kecil bukan kepada anak-anak yang lain, tapi digantikan Abu Thalib? Karena Abu Thalib punya jiwa sangat sayang kepada anak-anak. Meskipun dia bukan orang kaya, ya orang kekurangan lah. Tapi kalau Anda, bangsalanya tidak harus kaya. Ya kita kekurangan juga. Sehingga suatu kali kalau misalkan ada Ja'far, ada Uqail, kakaknya Ali bin Abi Thalib, itu tidak boleh makan dulu kalau Muhammad belum makan. Segitunya. Ditanya, Muhammad sudah makan belum? Misalnya. Belum, yang lain tidak boleh makan. Makan dulu Muhammad. Itulah Abu Thalib. Sangat sayangnya kepada Muhammad. Segitunya. Itu baru hal kecil, belum yang lain-lain. Sampai dia membela mati-matian ya, Nabi Muhammad ketika menjadi diangkat nubuah pertama kali itu kan di awal-awal Islam. Abu Thalib itu yang paling melindungi. Kembali ke sini. Jadi diajak Abu Thalib pergi ke Syam itu untuk berdagang. Setelah selesai berdagang pulang mampir ke Basrah. Saya kira dengan saya tahu kota Basrah. Basrah dulu ke Romawi tuh, Romawi Timur tuh. Sekarang di Irak itu kan. Nah di Basrah itu kemudian ketemu yang namanya pendeta Bukhair. Pendeta Bukhair itu adalah seorang Nasrani yang tahu tentang ciri-ciri Nabi yang akan datang. Selama ini orang-orang pedagang Arab yang dari Mekah menuju ke Syam itu kan, itu tidak pernah disapa oleh pendeta Bukhair, tidak pernah. Nah pendeta Bukhair itu punya semacam kayak tempat ibadah lah, mungkin ya kalau sekarang gereja atau gimana. Tapi dia dari kubu Nestorian. Jadi ini perlu saya sampaikan. Saat itu ada dua kelompok orang-orang Nasrani itu. Pertama kubu Nestorian dan kubu Yakobia. Yang Nestorian itu meyakini bahwa Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tetapi sebagai Nabi Tuhan. Kelompok Yakobia mengatakan Isa sebagai anak Tuhan. Dan sampai sekarang kan masih bergulir. Seperti orang-orang Nasrani ortodok itu kan, kami meyakini Isa bukan anak Tuhan, tapi Nabi Tuhan. Maka jangan kaget misalkan orang-orang di Rusia atau Eropa Timur itu lebih dekat ke Islam karena tadi itu kubu Nestorian, bukan kubu di Yakobia. Jadi bisa membaca kitab Berjanji itu loh, yang dibaca orang-orang kampung. Kitab Berjanji itu kan kitab sejarah epik ya agak dibumbui tapi epik gitu modelnya. Kan dibaca tiap malam oleh orang-orang kampung, bahkan sampai malam ini mungkin masih dibaca karena belum habis bulan Ramadan. Kitab itu kecil diliris pada tahun 1700-an. Jadi jangan salah kaprah, apakah para Wali Songo pernah baca? Tidak pernah, karena kitab itu ditulis belakangan. Wali Songo kan 1400-an, tahu 300 tahun. Jadi jangan salah kaprah. Termasuk manaqib yang dibaca orang-orang kampung itu kan ditulis pada 1700-an oleh Imam Qurdi, ya kan? Qurdi Abu Ja'far al-Baryaji namanya. Itu kan orang-orang muda, orang Arab, orang Irak yang menjadi ulama di Mekah. Kembali ke sini. Begitu pendeta Bukhair itu kemudian menyapa orang-orang Arab itu, terus diajak mampir, diajak makan. Kan mereka kemudian duduk itu. Dan kemudian setelah itu diajak makan semua, dia tanya, sudah semua makan? Sampun, masih ada yang belum? Sudah semuanya Pak, Pak Pendeta gitu kan. Namanya apa ya? Pop ya, pap itu pop ya.
bapak lah bahasa Inggris kan kok. Terus pendeta bilang, ada yang belum. Nah, itu anak kecil yang di sana. Itu kan belum makan. Lu itu anak kecil. Ya sudah ke sini anak kecil itu. Terus dipanggil anak kecil. Nabi Muhammad maksudnya. Jadi dia tahu bahwa ternyata ketika mereka di bawah pohon bernaung itu bayangan tidak mengikuti model matahari. Matahari dari arah sana barat. Itu kan sama arah sana. Itu bayangan sore hari, bayangannya malah ke barat, bukan ke timur. Nah itulah kemudian pendeta Bukhairah tahu bahwa anak itu bukan orang biasa, orang luar biasa. Kemudian ditanya tentang masa cerita-cerita mulai Nabi Nuh macam-macam. Muhammad bisa jawab. Padahal belum mendapatkan informasi wahyu secara umum kan. Itulah kemudian orang-orang barat kadang-kadang mengatakan Muhammad pintar gara-gara ngaji sama Bukhairah. Padahal dia ketemu sekali ya Pak. Masa orang ngaji kan enggak. Nah, setelah itu kemudian Abu Bakar dikatakan, ditanya, ini siapa? Tuhan anak saya tidak mungkin itu anakmu. Anak dia itu orang tua meninggal. Terus baru Abu Bakar mengaku, iya itu bukan anak saya, anak keponakan saya, anak kakak saya. Nah, tapi benar terus ciri-ciri. Kemudian dibuka bajunya ada balain buah ciri-ciri kenabian di dekatnya belakang sini. Lalu dinasihati, ya Abu Thalib segera kamu pulang, anak ini bawa pulang, jangan tinggal di sini, karena akan diburu oleh orang-orang Yahudi. Begitu baru pulang kira-kira 1 jam 2 jam, ada 2 orang Yahudi membeli. Tadi ada anak kecil kesini gimana? Sudah pergi. Nah, kemudian setelah itu dibawa ke Mekah. Saat itulah kemudian Abu Thalib sangat hati-hati untuk menjaga Muhammad. Meskipun dalam versi kita mengatakan Abu Thalib tidak Muslim ya, tapi versi mengatakan Abu Thalib itu Muslim. Sampai bisa baca versi Syiah itu Muslim katanya. Saya baca dulu, apa itu film terbaru itu yang dirilis pada tahun 2016 kemarin yang tulis oleh Majid itu kan judulnya adalah Muhammad the Master of God itu kan. Baru booming kan, ini baru orang sekarang ini baru banyak komentar. Kadang-kadang saya pikir ini orang-orang Indonesia itu komentarnya belakangan. Sudah ditulis pada tahun 2015 kok sudah muncul. Kenapa komentar kemarin? Tapi itu juga bagus meskipun dari versi Syiah. Ya kan? Abu Thalib dikatakan sebagai sebagai Muslim. Kalau kita kan mengatakan enggak seperti itu. Nah terlepas dari itu urusan segala. Itulah kemudian ciri-ciri dan sebagainya itu orang-orang Yahudi sudah tahu dan segera ditutup-tutupi, maka diolehnya oleh Allah Taala di dalam Al-Quran. Tapi jangan mengira kemudian orang-orang Yahudi terus ambil semuanya, ya ada yang Muslim, ada yang Muslim. Saya berikan contoh seperti Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih itu dia adalah orang Yahudi Madinah. Di Madinah itu awalnya kan banyak congkrah antara orang Aus dan Khazraj. Dan orang-orang ini datang belakangan karena mereka datang dari Yaman. Awalnya kan diusir tuh, dari Roma diusir ke arah Yaman. Yaman kan tanah subur saat itu kan. Kemudian setelah itu diusir lagi, pergi ke Yasrib, Madinah itu. Di Madinah itulah kemudian orang itu ngontrol ekonomi, pertanian macam-macam. Nah, karena dimusuhi oleh orang-orang Arab asli di sana. Nah, di saat itu orang-orang itu mengharapkan supaya orang-orang Arab Khazraj dan Aus itu kemudian musnahlah. Dan dia berharap segera muncul Nabi baru. Nah, ketika datang ke Madinah itulah kemudian ada Wahab bin Munabbih, seorang rahib Yahudi masuk Islam. Ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Saya sudah tahu bahwa Muhammad sudah ditulis dalam Al-Quran. Ciri-cirinya dan lain sebagainya. Banyak ciri-cirinya loh. Ciri-cirinya fisik ada jelas. Ciri-ciri fisik diantaranya kalau berdiri itu tidaklah berbeda dari orang lain. Kalau berdiri dengan orang yang tertinggi, dia lebih tinggi dia. Kalau duduk dengan orang yang paling ganteng misalkan Leonardo DiCaprio itu, misalnya nonton film apa itu, Titanic itu lebih ganteng lagi. Ada orang misalkan lebih pendek, diangkat sedikit, gitu. Itu fisiknya. Daunnya semerbak wangi, gitu. Maka para sahabat itu kadang-kadang rambut jatuh itu diambil, dibuat sini. Rambutnya Nabi jatuh itu diambil. Mau contoh, Khalid bin Walid itu tidak pernah mati di dalam peperangan, meskipun dia itu berjuang berkali-kali, menang tidak pernah kalah. Itu punya jimatnya rambut Nabi. Saya baca kitab Sirut Nabi tulisan Syekh Al-Budi, Syekh Ramdhani Al-Budi itu seperti itu. Suatu kali Khalid bin Walid itu perang.
Dia kan panglima, sudah di depan jauh, tiba-tiba balik ke mana? Diulang para sahabat, kenapa kamu melawan, kamu panglima kok di belakang? Gak seperti biasa, ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Ternyata apa? Topinya itu diselipi rambut Nabi. Diambil lagi dua, segitunya. Taman bisa membaca tulisan Haikal Muhammad, judulnya Muhammad, judulnya. Haikal Muhammad itu sudah terjemah orang Mesir, itu disertasi loh ya, bukan orang. Disertasi itu mesti diteliti dengan serius. Apa membaca tulisan Syekh Al-Mubarakfuri itu ya sama, segitunya. Kemudian ketika Nabi meludah juga sama. Ketika Nabi umur wada, itu Nabi di atas untanya itu. Setiap meludah para sahabat itu kemudian menadai. Yang lebih wangi segitunya. Dan banyaklah para sahabat menggunakan secara fisik Nabi digunakan, bahkan Nabi mencium badan Nabi, mencium bukan karena, mohon maaf ya, bukan karena seperti lensis, bukan. Karena sangat senangnya. Jadi orang yang kepingin meluk semua segitunya. Itulah fisik, belum yang non fisik. Ciri-cirinya banyak. Yang non fisik ya tadi itu kita bisa kembali kepada tulisan Al-Barzin tadi misalkan ya. Jadi beliau itu syahidul haya. Apa itu? Pemalu. Kalau kita kan enggak malu. Orang biasanya kalau nggak punya malu, ya kan, melanggar etika. Kalau orang sudah berani melanggar etika, akan melanggar hukum. Biasanya gitu. Enggak, Pak. Kalau orang itu tidak merasa malu, itu akan dilanggar semuanya. Nanti itu malu. Yang kedua, watawadu, rendah hati, bukan rendah diri, bukan. Kadang orang salah menerjemahkan, kalau untuk rendah diri, Nabi tidak pernah rendah diri. Rendah hati. Beliau itu rendah diri hanya di hadapan Allah. Seperti kita harus rendah diri di hadapan Allah. Kalau dengan orang lain rendah hati. Artinya apa? Ya low profil, kemudian humble gitu. Yaksifun Allahu wa yarquthuhu, kemarin disebutkan seperti Pak Fauzi. Ya, yaksifun Allahu. Kalau sandalnya copot ya kemudian dijahit, ya kan. Kemudian kalau bajunya robek ya dijahit. Pertanyaan kita, apakah ya kemudian tiap hari? Ya, saya enggak juga. Mungkin ngenteng ke istrinya sama kayak begitu. Terus ngapain Aisyah kan gitu toh. Ya tidak tiap hari ya enggak, ya waktu lah saya kira. Seperti kayak Iswahidi lah, kadang-kadang sepatu saja sendiri, tidak harus kemudian mencari buku Iswahidi ini soli kan ya enggak. Ya kan, masiru fi ahli batin sadar. Kemudian juga sama melayani keluarganya dengan baik. Jika sedang sibuk urus anak, ya kita bantu masak, itu kan wajar. Apa terus pagi lagi masak terus, nyuci terus kan ya enggak toh. Nah ngono kuwi ngenteni bojone berarti kita. Layan kan. Coba kalau Nabi itu kemudian tiap hari masak, terus kemudian mencuci pakaian sendiri. Nah, terus istrinya apa enggak kemudian kita anggap, ya enggak tahu. Istrinya juga, tapi sedang sibuk ya tahu diri. Misalkan Aisyah sedang ngantuk itu kan, tidur. Nabi masak sendiri karena apa? Kasihan sama istrinya kan wajar gitu kan. Kalau kita kan enggak, kita datang dari luar kota, istri tidur dimarahi. Datang tidur kok masak apa kayak ngeteh gitu toh. Nabi enggak, ya sedang istirahat ya dibiarkan gitu. Nah itulah tidak kemudian tiap waktu Nabi masak nyuci ya sewaktu-waktu lah. Saya kira begitu supaya kita tahu bisa beren menilai. Kembali ke sini. Jadi itulah sifat-sifat Nabi sudah tertera di dalam kitab Taurat dan Injil, di dalam versi kita. Tetapi kemudian kadang-kadang para rahib, ya kan, para pendeta itu kemudian tidak menyampaikan kepada umat lain, kepada umatnya, sengaja ditutup-tutupi. Yang fair kan hanya Islam toh Pak. Islam itu kan Al-Quran bukan kasih siapa boleh, tidak ada gradasi kan. Buat sama tidak pernah ngaji, tidak pernah kuliah, tidak pernah ngaji kitab boleh kan boleh toh Pak. Boleh mau dewi, mau terjemahan boleh. Tapi mohon maaf mungkin agama lain enggak, hanya orang-orang tertentu yang pengikutnya enggak tahu betul. Nggak ikut-ikutan. Nah, percaya buktikan apa terus kemudian mereka hafal orang. Kalau kita kan enggak pernah sekolah pun, enggak pernah ngaji, boleh sama orang monggo. Diwati pahami dewi monggo. Entol terbuka Islam itu. Islam kan enggak ada gradasi kan. Ini yang paling antum ke surga dulu, enggak ada. Dari yang menjamin. Jangan dikira yang ngaji tiap pagi seperti saya kemudian surga lebih enggak. Sama kesempatannya.
Yang tahu hanya Allah dan yang tahu hanya Allah gitu kan. Yang tahu badal tidak itu hanya kita sendiri, amal hati kita. Hanya. Tetapi kalau di ini, mohon maaf, di dalam Al-Quran itu orang-orang Yahudi sengaja menutup-nutupi sifat-sifat Nabi Muhammad tidak ditunjukkan kepada kaumnya, ya kan? Sengaja ditutupi gitu loh. Ya mungkin kepentingan macam-macam, bisa kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan politik dan sebagainya, gitu. Nah, bayangkan saja misalkan ada banyak orang Yahudi di Madinah. Di Madinah itu bukan orang biasa loh, Pak. Banyak para rahib. Banyak para rahib, para ulama orang ini banyak. Kalau di Mekah malah tidak banyak, yang paling banyak di Madinah. Karena Madinah itulah kemudian tempat mereka hidup ketika berlari dari Yaman, doyak dari apa itu dari Eropa Timur lari ke selatan, balik lagi ke utara. Jadi banyak para ulama di sana, ulama Yahudi menurut saya. Dan mereka terbiasa membaca kitab-kitab wahyu. Dan mereka sengaja menutupi. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa, dan jangan sekali-kali kalian mencampur adukan antara yang baik, antara yang hak. Alladzi anzaltu alaikum, yang kami turunkan kepada kalian, bil batili, dengan hal-hal yang batal. Maksudnya ditutupi dengan membuat rekayasa cerita gitu kan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu menyembunyikan kebenaran. Benar tentang sifat-sifat Muhammad, dan kalian juga membaca dan kalian semuanya telah mengetahuinya bahwa yang tentang sifat-sifat Muhammad itu benar. Nah sebetulnya gini, kalau kita melihat teks ayat ini itu kan untuk orang Yahudi hitopnya ada. Jadi orang Yahudi itu jelas dia itu mencampur adukan antara kebaikan dan kejahatan. Apa kebaikan itu? Kebaikan tadi sifat-sifat Muhammad sengaja ditutupi, ya. Dan kemudian dibuat cerita-cerita yang tidak benar, kan? Jangan mereka tahu. Kalau kita tarik teks ayat ini kepada kehidupan kita, sering kita kan? Seringnya kadang-kadang kita mendapatkan informasi bahwa itu hoax, ya kan? Sengaja kita share, kan sama. Itu campur aduk, Pak. Apalagi misalnya dipotong-potong, gitu kan? Ada orang beda dipotong, kemudian nanti disambung-sambungkan, dikomentari. Masya Allah, kadang-kadang sampai gitu, macam-macam loh Pak. Jangan lihat aja di YouTube itu. Betul ya, kayak santri gitu, komentari macam-macam. Komentari satu kiai ke kiai lain terus dia duduk gitu. Ya dipotong-potong, dipotong klik, potong. Kan nggak utuh. Itu namanya sama saja dengan ini Pak. Apa? Mencampur adukkan antara yang betul dengan yang kejahatan, campur aduk. Sama dengan kita ketika kita mendapat informasi. Kalau kita mendapat informasi utuh, ya sampaikan yang apa adanya. Kalau itu kemudian tidak benar, ya jangan kemudian kita ikut komentar. Umumnya kita sasar kadang-kadang nggak tahu isinya. Gitu. Itu jadi masalah. Sebetulnya kalau kita mau jujur ya bersama dengan ayat ini. Oleh karena itu, zaman sekarang ini adalah zaman yang paling susah dibendung karena setiap orang bisa mengasih informasi. Hati-hati informasi itu apakah betul atau sekedar hoax atau sekedar provokatif. Saya kira ya banyak hal ya kan. Termasuk ini kan coba kita mengacara negeri Nepal. Nepal itu kan sebetulnya kan hanya anak kecil loh. Bisa menggulingkan pemerintah. Tidak sembarang orang. Anak-anak umur 18 tahun, 22 tahun menggulingkan pemerintah Nepal itu. Sekarang gara-gara menggunakan pidato anak kecil terus ditanggapi banyak orang. Kemudian perintah reaktif ditutup semua medsos itu. Akhirnya mereka marah. Begitu marah mereka menggunakan model baru. Model game itu ternyata yang digunakan. Jadi dia tidak menggunakan IG, tidak menggunakan F, tidak. Game. Game yang namanya apa saya lupa ya. Pakai game itu terus kemudian bisa booming. Kan mungkin pikiran orang-orang Nepal, pemerintah Nepal nggak berpikir ya. Kalau game bisa digunakan untuk informasi, ternyata bisa. Game itu akhirnya menggerakkan orang untuk menjatuhkan pemerintah. Sama, kadang-kadang ya gitu. Ya gara-gara korupsi lah. Negeri kita juga sama kok. Itu kan masih demo terus sekarang anak-anak. Ya itulah ya kita yang dewasa harusnya ya bisa membaca situasi dan semoga negeri ini aman-aman saja. Karena kosnya tinggi Pak. Kalau sudah politik itu kosnya tinggi, masih darah yang keluar. Dan tidak ada jaminan pemerintah baru mesti kemudian kita ekonomi baik. Para pengusaha kolab, para pekerja juga kemudian PHK,
dan lain sebagainya, ekonomi masih murah marit. Ya kalau murah marit yang rugi kita sendiri. Saya kira gitu. Kita tidak sempat ngajar, tidak sempat ngaji, tidak sempat jual beli, bahkan nggak sempat kawin, gitu kan. Mehnika Andres itu rame kok masalah jajan. Bapak gelem kemudian, anu Pak mengundang Pak Kiai terus kopi tinggalan ya, gelem kok sih. Dibutuh pesta dan sebagainya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar. Dan dirikanlah sholat dan kemudian keluarkanlah zakat dan rukulah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Jadi setelah itu kemudian perlu dipahami bahwa risalah agama, risalah para rasul terdahulu itu kan hampir sama semua kok. Ada 3 hal yang sama. Pertama adalah sholat, zakat, puasa. Itu mesti pada sopok anu kabeh mulai Nabi Adam itu. Puasa, sholat, zakat. 3 hal itu mesti ada. Soal nanti bagaimana cara sholat itu adalah syariat. Bagaimana mereka zakat itu syariat. Bagaimana mereka puasa itu syariat. Dan Allah Ta'ala memberikan perbedaan untuk itu. Yang tidak bisa sama sekali itu akidah, mesti sama. Tauhid itu sama. Tetapi kalau tata cara, tapi tata cara apa itu sholat, tata cara zakat, tata cara puasa itu beda-beda. Misalnya kita lihat seperti Nabi Musa, itu wajib poso Asyura. Poso itu tanggal 10 apa itu Muharram itu wajib Pak. Maka orang itu poso. Dan jadi bisa lihat sekarang itu Yahudi Ortodoks yang sekarang loh yang kelompok-kelompok ekstrem itu kalau 10 surah wajib poso. Dan mereka biasanya menjaga apa itu halal food, nggak makan babi, nggak. Yang Yahudi yang lain-lain yang dimakan, tapi yang itu tidak. Meskipun yang berbusan dengan kita. Kemudian Nabi Daud juga sama, puasa sehari, puasa tidak. Kanjeng Nabi Muhammad dikumpulkan di bulan Ramadan satu bulan penuh. Nah kalau zaman dulu apakah sebelum ada ayat puasa Nabi Muhammad puasanya bagaimana? Nabi puasanya adalah ayam bid. Tanggal 13, 14, 15. Terus Nabi tiap bulan begitu. Setelah ada ayat apa itu tentang puasa baru bulan Ramadan full. Nah ketika bulan Ramadan zaman awal sebelum ada apa itu ayat berikutnya itu posonya nggak seperti kita Pak. Posonya itu bukan jam 10 malam. Setelah jam 10 malam tidak boleh makan sama sekali. Terus berkelanjutan begitu. Segitunya. Kemudian para sahabat itu protes kata Nabi. Ya betul kuat Nabi. Masuk poso kok mulai jam apa itu bukannya jam 10 sampai jam 10. Banyak orang yang bekerja kasar itu misalkan untuk bekerja kasar pada pertanian itu kan nyirami kurma kan banyak atau buruh yang lain kan tidak kuat puasa. Tapi yang duduk manis di belakang meja seperti Pak Eswat kita tidak kosong, tapi di AC. Buat orang gini kuat, itu Pak. Di AC itu kan, di AC kan tidak kerosok. Kadang-kadang saya pas sudah pantai juga cepat melihat. Yang cepat waktunya apa saya yang tidak keren. Jadi kemudian setelah itu ada ayat turun, puasa itu mulai fajar sampai maghrib. Setelah itu normal. Itu secara puasa. Jadi jangan dikira Nabi mendapatkan wahyu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kemudian puasa dan seperti kita. Enggak. Itu selama berbulan-bulan ya gitu. Bertahun-tahun gitu. Puasanya itu yang kira-kira mulai jam 8 malam sampai jam 10 malam itu boleh buka dan sahur. Setelah itu tidak boleh apapun. Termasuk tidur sama istri tidak boleh. Maka Umar protes, aku laki-laki yang mohon maaf besar syahwatnya, masa kon poso gitu. Terus ada ayat turun, boleh kalau malam mau tidur sama istri, kalau pagi tidak boleh. Kalau siang tidak boleh. Coba dibaca lagi Al-Baqarah. Saya kira. Kembali ke sini. Kemudian puasa ada zakat. Zakat juga sama berbeda. Sholat juga sama berbeda. Berbeda dalam pengertian rokaatnya dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah zaman dulu rokaatnya seperti kita itu, misalkan takbir, kemudian rukuk, kemudian i'tidal dan sujud, apa hanya sujud. Saya belum pernah mendapatkan informasi itu. Saya juga penasaran terus terang aja. Apakah sholatnya para rasul terdahulu seperti kita atau tidak? Atau cukup sujud saja? Atau cukup rukuk dan sujud saja? Apa berdiri saja? Saya tidak tahu. Ya ngaji saya belum jauh mungkin. Saya penasaran sampai sekarang. Saya belum tahu.
Ya mungkin saya kurang banyak bacaan saya atau ngaji saya kurang akeh gitu aja. Tapi yang jelas sholat itu yang membedakan paling banyak rakaat. Selanjutnya warka'u ma'rufin. Dalil warka'u ma'rufin digunakan dalil orang-orang wajibnya untuk jamaah. Termasuk apa itu yang mengatakan bahwa jamaah wajib menggunakan ayat ini. Ini kan perintah. Dalam bahasa Arab memang perintah itu bisa bermakna wajib, ya kan? Al-amru lil wujub dalam usul fiqh itu. Tapi perlu difahami tidak semua perintah itu wajib, ada yang cukup anjuran. Apa ya banyak seperti ini setelah sholat Jumat kan, ya kan? Seperti surat Al-Jum'ah itu loh. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi gitu kan. Ketika kita sudah melaksanakan sholat Jumatan atau setelah dilaksanakan sholat Jumatan, kemudian ayat fantasi fil ardi, apa kemudian kita harus berlari kemudian bekerja? Kan boleh tidur ya boleh toh Pak, tidur ya boleh, apalagi mau Quran juga boleh, makan-makan juga boleh kan itu kan. Jadi jangan dipahami setiap perintah itu adalah wajib, salah kaprah tergantung konteksnya. Tapi dalam ayat ini warga ma'rufin ada ulama yang mengatakan bahwa sholat jamaah wajib karena ada perintah untuk ruku bersama. Solo ma'al musallina Muhammad wa ashab. Jadi mereka disuruh sholat sebagaimana sholat Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Selesai bicara soal masalah tadi. Wa nazala fi ulami makan yang perlu liakribaihim al-muslimina itu ala dini Muhammadin fa innahu haqqun. Ayat ini yang berikutnya atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ayat ini sebetulnya turun ketika orang-orang Yahudi itu menyampaikan pada kerabatnya, kan ada kerabatnya masuk Islam, ya kan? Sudahlah ikuti Muhammad saja. Kamu ikut Muhammad, mengikuti apa disarankan, apa yang dianjurkan kamu ikuti. Semua benar-benar. Tapi dia sendiri tidak mau mengikuti. Dia sendiri tidak mau mengikuti. Dia tahu bahwa Muhammad itu benar, tapi hatinya itu angas itu apa ya? Menolak. Ya, saya kira cukup banyak lah. Ada juga toh anaknya ikut apa itu misalkan ada orang keluarga. Anaknya muslim sudah ikuti saja apa yang kamu yakini, tapi saya tidak ikut kamu. Seperti itu. Lah hidayah yang angel apa? Tidak gampang. Dikira hidayah itu gampang. Susah. Asli dan asli. Hidayah itu tidak mudah. Dan Allah semua punya otoritas. Jadi jangan dikira orang-orang begitu kemudian dia paling mantap, enggak. Kadang-kadang dia hanya bermotivasi kewajiban menyampaikan ilmu mungkin begitu toh, hanya itu toh. Jadi kira para anak berusaha. Tapi sebetulnya ya kan ya tergantung hati kita kan. Hati kita bagaimana kita bisa menerima kebenaran, telinga kita mau mendengarkan, mata kita bagaimana kita menggunakan, atau kita bagaimana kita gunakan untuk apa itu menilai positif, negatif dan sebagainya. Nah ini banyak orang-orang rahib itu mengatakan bahwa pada keluarganya sudah masuk Islam, kamu ikuti Muhammad sementara dia tidak. Maka disinggung oleh Allah. Atamuruna an-nasa bil birr. Adakah kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, yakni beriman kepada Muhammad, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian. Ayatatrukunaha fala ta'murunaha bi. Alias mereka itu meninggalkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi menyuruh keluarga atau kerabatnya mengimani Muhammad. Ya kan ya lucu. Maka disini Allah. Ya seperti makelar itu. Makelar kalau kita lihat di coyos itu tegal, jadi orang masuk dia tidak ikut. Sama. Seperti kita kan jamaah, saya turu, ini sama makelar. Ini seperti makelar sekali. Kira-kira begitu. Kan gitu kan. Misalkan saya, sholat, tahajud seperti saya khotbah. Mari kita tingkatkan tahajud kita. Tapi saya nggak pernah tahajud. Betul kali ini tidak boleh. Harus konsisten. Kecuali untuk syar'i misalkan, tahajud ternyata ketiduran. Kemudian ternyata ada dur syar'i itu kan lain. Jadi kalau kita merendahkan orang lain berbuat baik, ya jangan melupakan diri kita. Kan gitu. Kira-kira begitu. Wa antum tatluna kitab. Sedangkan kalian telah membaca kitab Taurat dan di dalamnya ada ancaman untuk
mereka-mereka yang uh, mengingkari kemunculan Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Afala ta'qilun. Nah, ini kemudian di wilayah nih. Apa kok nggak berpikir orang lain berbuat baik sampai menyuruh-nyuruh tapi dirimu tidak ikut berbuat baik. Nah, gitu. Wasta'inu bisyukri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Satu ayat lagi ya. Sudah setengah jam ternyata. Wasta'inu bisyukri wassalah. Mintalah pertolongan kalian dengan kesabaran dan kemudian sholat. Dan sholat itu berat bagi orang-orang, bagi kita, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka-mereka yang yakin akan ketemu Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin kepada Allah mereka akan kembali dan dibalas. Nah, ada yang menerjemahkan kata sabri sini ditafsirkan bukan sabar biasa enggak, tapi puasa. Jadi kalau kita sedang sedih, sedang punya masalah, itu dianjurkan puasa. Karena puasa itu bisa mencegah yang namanya rasa serakah, rasa buas, syahwatnya tinggi. Yang kedua adalah kalau kita punya masalah, kemudian sholat. Karena sholat itu bisa membuat hati tenang, khusyuk dan lain sebagainya. Kalau orang itu misalkan khusyuk dan tenang lain sebagainya, bisa mengontrol emosinya biasanya. Kalau kita tidak tenang dalam diri kita, biasanya tidak bisa mengontrol emosi, jadi masalah besar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita punya masalah, ya kan, ayat ini memberikan inspirasi untuk tadi itu bisa menahan diri, kesabaran dalam pengertian tadi dengan cara puasa, yang kedua dengan cara sholat. Tetapi sholat itu tidak mudah, Pak. Sholat itu berat. Terus terang saja berat. Saya juga sama kok. Kecuali orang-orang khusyuk. Kalau hampir sholat Allah Akbar sampai salam kan berat. Gitu. Kadang-kadang kalau sholat Allah Akbar itu pikir macam-macam. Ada terlintas anak, keluarga, konco, pekerjaan, apalagi masalah. Kadang gitu, Pak. Sering. Saya juga sama. Maka kalau jamaah itu adalah lebih baik daripada sholat munfarid, karena jamaah itu bisa menanggung, ya kan, kita yang tidak khusyuk insya Allah diampuni gitu. Nah, sholat dulu kan orang, saya tidak pamer ya, saya berusaha untuk jawab terus, Pak. Kecuali kepepet misalkan terus mentek di pop gitu kan, di perjalanan ya harus sendirian. Tapi kalau longgar ya, padahal di pop saya nunggu orang duduk sendiri. Pak, saudara belum Pak, mau Pak bareng Pak, bilang begitu. Kalau punya longgar, kecuali tergesa-gesa ya. Maka saya hanya berpikir begini, sholat jamaah itu kalau kita kurang-kurang, insya Allah diampuni karena dia kurang banyak. Dan sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Orang yang yakin nanti akan ketemu Tuhan. Kapan? Besok setelah di hari kiamat. Ada yang menerjemahkan orang khusyuk itu yakin bahwa dia ketemu Tuhannya, menghadirkan di hatinya itu ketika sholat. Itu kan ringan. Coba aja, orang yang bisa menghadirkan itu ya sebarang orang loh, Pak. Saya mungkin dalam karya hidup saya itu loh, sepanjang saya hidup, itu mungkin berapa persen saya mengingat Tuhan di hati saya. Semuanya ya hanya fikir saja. Maka panjenengan semua yang bisa sholat khusyuk, bisa menghadirkan Allah di hatinya full mulai Allah Akbar sampai salam, saya pilih dengan insya Allah itu baik-baik saja. Nah, orang ini biasanya ukurannya gini, kalau misalkan sholat kita itu lurus gitu kan, saya berpastikan pekerjaan, perbuatan itu mesti baik. Tetapi kalau kadang-kadang kita lupa, itu tadi itu kadang jelek, ngerasin temennya, kadang berbuat kotor gitu. Apalagi kalau Allah Akbar lupa terus sampai salam, mesti macam-macam, ono sandal hilang macam-macam. Hilang jangan kaget. Begitu itu, maka kan saya nanya, Pak, itu kan ya sholat terus khusyuk, ya tahajud, ya kok korupsi. Ya, itu sholat kan begitu, dia Allah Akbar tapi tidak khusyuk. Karena dia bisa menghadirkan Allah di hatinya gitu. Itu serumus. Tak percaya teliti mawon. Teliti saja kan. Jadi penelitian supaya kita bisa menyebarkan. Nah kan banyak atau para pendeta kadang-kadang itu untuk menyebarkan misionarisnya kita gitu.
Orang Islam di Indonesia itu kan banyak, 86%. Tetapi yang sholat itu kira sedikit tuh Pak. Itu lebih terus sampai yang khusyuk paling-paling 3%. Sing khusyuk loh ya. Nah sholat tok ya kayak gitu kan. Misalkan dari 88%, yang sholat ya paling 50%. Dari 50% itu yang sholat konsisten berapa persen? Mungkin ya 20%. Dari 20% itu yang sholat betul khusyuk sampai kemudian berefek pada perilakunya berapa? 20%. Penelitian mereka kan. Maka mereka tidak pernah kemudian putus asa gitu. Untuk Messi itu maksud saya. Oleh karena itu kita sebagai manusia biasa ya berusaha untuk khusyuk sebisa mungkin. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan, kepada Allah maksud saya. Jadi memang ada seseorang ya yang masuk Islam di Jogja itu kan. Yang masuk Islam gara-gara dia pindah-pindah agama. Dia mikir, terus namanya kembali ke Sopo. Terus ketemu Islam, baru tahu bahwa manusia itu kalau meninggal kembali kepada Tuhannya. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.